terbelah dan pedang lawannya menempel pada perisai. Tak lama, Abu Dujanah langsung menebaskan pedangnya hingga membuat tubuh musuhnya terbelah menjadi dua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina sayyidul anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdullah ibni Abdul Muttalib wa ibni Hashim. Sahabat Z Channel rahimakumullah, alhamdulillah kita berjumpa lagi di Z Channel, channel yang membawakan kisah-kisah luar biasa Islam. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang kisah pemegang pedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai salah seorang sahabat yang bernama Abu Dujanah, yang memiliki nama lengkap Abu Dujanah Simak bin Kharasa, yang mempunyai kisah luar biasa. Di antaranya duelnya dengan salah satu pasukan kafir Quraisy di perang Uhud, yang mana dia menerima sebuah kehormatan, menerima pedang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu di dalam peperangan di perang Uhud, beberapa saat setelah prajurit muslimin bersiaga di posnya untuk menghadapi kaum kafir Quraisy pada perang Uhud, Rasulullah SAW tiba-tiba menghunuskan pedangnya dan menawarkan kepada sahabat siapa saja yang ingin menunaikan hak pedang itu di dalam perang Uhud. Rasulullah SAW di dalam perang Uhud pernah memegang sebuah pedang dan berkata, siapa yang mau memberikan haknya Allah dan Rasulullah di pedang ini? Kemudian para prajurit pun ramai-ramai merespon seruan Rasulullah SAW tersebut. Setiap mereka berharap bisa menggunakan pedang tersebut, akan tetapi rupanya Rasulullah SAW mengetahui seseorang yang lebih tepat untuk menyandang pedang tersebut. Maka Hamzah bin Abdul Muttalib pun berdiri dan berkata, saya ya Rasulullah. Namun Rasulullah tak memberikan pedang itu. Lalu Rasulullah kembali bertanya hal yang sama. Kali ini Ali bin Abi Thalib berdiri dan hendak mengambil pedang tersebut. Lagi-lagi Rasulullah SAW menariknya dan tak memberikannya kepada Ali bin Abi Thalib tersebut. Hingga sampailah pada pertanyaan yang ketiga, maka berdirilah sahabat Rasulullah SAW, Miqdad, yang disebut memiliki kekuatan 1000 pasukan. Dan saat Miqdad berdiri, Rasulullah SAW juga tak menyerahkan pedang tersebut kepadanya. Pertanyaan yang sama pun dilontarkan hingga kali keempat. Ketika Rasulullah sedang melayangkan pedangnya ke arah pasukan muslimin, salah satu sahabat yaitu Abu Dujanah tiba-tiba maju dan bertanya kepada Rasulullah tentang hak pedang itu. Abu Dujanah Simak bin Kharasa berdiri dan bertanya, ya Rasulullah, apa haknya Allah dan Rasulullah berada di pedang tersebut? Rasulullah pun menjawab pertanyaan Abu Dujanah itu. Rasulullah SAW menjelaskan kepada Abu Dujanah bahwa ia dapat menunaikan hak pedang itu untuk digunakan menyerang musuh sampai pedang itu bengkok. Abu Dujanah pun menyanggupi untuk menggunakan pedang Rasulullah SAW tersebut di perang Uhud. Maka Rasulullah pun berkata, engkau mengambilnya dan hantamkan dia ke musuhmu sampai pedang ini bengkok. Lalu Abu Dujanah Simak bin Kharasa pun berkata, baik ya Rasulullah, akan saya berikan haknya, kasih saya pedangnya. Lalu Rasulullah SAW pun menyerahkan pedang tersebut kepada Abu Dujanah, karena Rasulullah sebelumnya memang menginginkan para sahabat bertanya terlebih dahulu tentang apa hak pedang tersebut. Dan sosok Abu Dujanah adalah seorang prajurit pemberani yang sangat tangguh di medan pertempuran. Dikisahkan Abu Dujanah memiliki sehelai ikat kepala berwarna merah yang selalu dikenakannya dalam pertempuran.
Setelah Abu Dujanah menerima pedang tersebut dari tangan Rasulullah SAW, Abu Dujanah pun langsung mengeluarkan ikat kepalanya yang terkenal itu dan kemudian mengikatkannya kuat-kuat di kepalanya. Ikat kepala berwarna merah dipakainya yang artinya siap untuk syahid. Kemudian Abu Dujanah mengayunkan pedang itu di hadapan musuh dan orang Quraisy sebelum perang dimulai. Lalu Rasulullah SAW pun berkata, sungguh perilaku Abu Dujanah dibenci Allah. Itu perilaku sombong, kecuali di medan perang kalian boleh tunjukkan kemampuan kalian. Kemudian Abu Dujanah pun memegang pedang tersebut. Tak ada seorang pun yang bisa menghentikannya maju di medan pertempuran. Abu Dujanah pun bertempur dengan gagah dan berani. Pada saat itu Abu Dujanah yang membawa pedang Rasulullah berhasil merangsek maju ke jantung pertahanan musuh hingga akhirnya mencapai di posisi Hindun, istri Abu Sufyan bin Harb. Abu Dujanah melihat Hindun yang tengah memberi semangat kepada pasukan musyrikin. Namun Abu Dujanah pun tak mau menggunakan pedang Rasulullah tersebut untuk membunuh Hindun. Alasannya karena Abu Dujanah menghormati pedang Rasulullah tersebut tak mungkin digunakan untuk menyerang seorang wanita. Singkat cerita, seorang sahabat pun melihat setiap pergerakan Abu Dujanah. Sahabat tersebut juga bertemu dengan salah satu seorang musuh yang kekar dan kuat dari kalangan kaum kafir Quraisy. Sahabat itu lalu berdoa kepada Allah agar musuh tersebut dipertemukan dengan Abu Dujanah. Doa sahabat itu pun dikabulkan. Abu Dujanah dipertemukan dengan pria kuat dan kekar dari kalangan kaum kafir Quraisy tersebut. Terjadilah duel di antara pria kuat tersebut. Duel keduanya begitu kuat sampai membuat para pasukan berhenti bertarung dan menyaksikan duel di antara kedua orang dari golongan muslim dan kaum kafir Quraisy tersebut. Sampai akhirnya Abu Dujanah ditebas dengan pedang dan ditangkis dengan perisai yang dipegang oleh Abu Dujanah. Perisai itu sampai terbelah dan pedang lawannya menempel pada perisai. Tak lama Abu Dujanah langsung menebaskan pedangnya hingga membuat tubuh musuhnya terbelah menjadi dua. Maka matilah orang kafir Quraisy tersebut. Para sahabat yang menyaksikan pertarungan mereka pun tersenyum melihat kekuatan Abu Dujanah. Sederet pertempuran pun diikuti oleh Abu Dujanah bersama barisan kaum muslimin. Tetapi pada perang Yamamah, yakni pertempuran kaum muslimin di bawah komando Khalifah Abu Bakar melawan Musailamah Al-Kadzab yang mengaku sebagai nabi, Abu Dujanah gugur sebagai syahid. Demikianlah kisah pemegang pedang Rasulullah SAW. Semoga bermanfaat dan semoga kita bisa mengambil ibrah dan pelajaran serta keteladanan dari kisah tersebut. Akhirul kalam wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.